Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufik Ramadhani. Saya adalah salah satu guru di Madrasah Sanawiyah Al-Faqihiyah, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung. Saya juga salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, angkatan 1 tahun 2021. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil pre-teaching saya yang merupakan hasil akhir kegiatan pembuatan perangkat pembelajaran dari mulai RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan evaluasi. Rangkaian ini kami laksanakan dalam sebuah praktik video pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah sehat. Tetap semangat, jangan lupa menerapkan protokol kesehatan ya. Ya. Apa aja yang 5M itu? Jaga jarak, Jaga jarak, mencuci tangan, hindari kerumunan, Hindari kerumunan. menghindari kerumunan. Iya. Selalu kita menjaga kesehatan kita dalam keadaan suasana wabah COVID-19 ini. Lupa selalu menjaga kesehatan dengan 5M ya. Bapak absen terlebih dahulu. Siapa yang sudah masuk dulu? Nasyifa ada? Niro, Alhamdulillah semuanya hadir ya. hadir. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelasnya memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam kesempatan ini kita akan mempelajari akidah akhlak tentang Al-Quran dan keistimewaannya. Nah, ada yang tahu apa artinya Al-Quran? Pedoman. Pedoman. Ya, terus apa lagi? Kalam Allah. Kalam Allah. Ya, bagus. Kita akan membahas yaitu tentang Al-Quran dan keistimewaannya. Sebelum kepada keistimewaan Al-Quran, kita akan membahas terlebih dahulu yaitu tentang sejarah diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam jangka waktu kurang lebih 23 tahun melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Jadi Al-Quran itu tidak diturunkan secara sekaligus, tetapi Al-Quran diturunkan secara berangsur, yaitu melalui malaikat Jibril, kemudian diturunkan, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Surat-surat Al-Quran dan ayat-ayat Al-Quran ini diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak langsung secara sekaligus
30 juz, tetapi bertahap secara berangsur-angsur. Hal ini dijelaskan oleh Al-Quran sendiri, yaitu bisa dibacakan oleh saudara Indri ayat Qurannya, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقرآنا فقرأناه لتقرأه على مكث ونزلناه تنزيلا. Ya, Al-Quran artinya Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia secara perlahan-lahan dan kami turunkannya secara bertahap. Nah, kemudian selanjutnya Al-Quran ini diturunkan ada beberapa periodisasi. Ulama ulumul Quran membagi sejarah turunnya Al-Quran ini ada 2 periode. Ada periode sebelum hijrah dan ada periode sesudah hijrah. Ayat-ayat yang diturunkan pada pertama ini dinamai ayat-ayat Makkiyah, dan ayat yang diturunkan pada periode kedua ini dinamai yaitu ayat-ayat Madaniyah. Ya, surat pertama yang diturunkan di Mekah adalah surat Al-Alaq. Yo, kita baca sama-sama ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Pada periode Makkiyah, kalau ini menimbulkan beberapa macam reaksi di kalangan masyarakat Arab ketika itu. Nah, reaksi-reaksi tersebut nyata dalam 3 hal pokok. Yang pertama, segolongan kecil dari mereka menerima dengan baik ajaran-ajaran Al-Quran. Yang kedua, sebagian besar dari masyarakat tersebut menolak ajaran Al-Quran. Dan yang ketiga, dakwah Al-Quran mulai melebar melampaui perbatasan Mekah menuju daerah-daerah sekitarnya. Kemudian periode Madaniyah. Periode Madaniyah ini periode yaitu ayat Al-Quran yang turun sesudah Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah, yang berjumlah 26 surat, kemudian turunnya selama 9 tahun 9 bulan. Sejarah pembukuan Al-Quran. Nah, ini ada pembukuan, kodifikasi Al-Quran ini dibagi ke dalam 2 tahap. Yang pertama, Al-Quran pada masa Rasulullah, yaitu pada masa ini Al-Quran diturunkan ayat demi ayat dan surat demi surat. Kemudian selanjutnya Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu pada zaman Rasulullah SAW wafat, Ali bin Abi Thalib diam di rumahnya untuk menghimpun Al-Quran dalam 1 mushaf menurut urutan turun. Dan belum 6 bulan sejak wafatnya Rasulullah, dia telah merampungkan penghimpunan itu dan mengusungnya ke atas punggung. Selanjutnya pengertian Al-Quran dan hakikat Al-Quran. Al-Quran ini menurut bahasa berasal dari kata qira'ah ya Qur'anan, artinya yaitu bacaan atau yang dibaca gitu. Kemudian menurut istilah Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizatnya, dan bagi yang membacanya Al-Quran ini merupakan ibadah. Beda dengan Quran.
Kalau Quran itu tidak akan menjadi ibadah ketika dibaca. Tetapi kalau Al-Quran, walaupun kita tidak paham, itu menjadi pahala ibadah. Nah, keistimewaan Al-Quran ini sebagai mukjizat. Pada waktu pemikiran manusia masih sederhana, Allah menurunkan kitab suci yang sederhana pula. Sehingga dengan demikian manusia ini dapat mengikuti petunjuk-petunjuk hudan yang ada di dalam kitab suci tersebut. Namun setelah pemikiran manusia berkembang lebih maju, Allah Subhanahu wa taala ini menurunkan kitab suci yang sempurna. Kitab suci yang sempurna itu apa? Kitab Al-Qur'an. Seperti diketahui, seringkali Al-Quran itu turun secara spontan guna menjawab pertanyaan atau mengomentari peristiwa. Kelebihan kitab suci Al-Quran daripada kitab suci yang lain, yang pertama segi keaslian Al-Quran. Selama 14 abad lebih kitab suci Al-Quran ini tidak mengalami perubahan sedikit pun, baik tulisan maupun isi kandungannya. Sebelum diakhiri evaluasi terlebih dahulu, Saudara Indri, apa artinya Al-Quran? Al-Quran menurut bahasa yaitu qira'a yaqra'u Qur'anan, artinya membaca atau yang dibaca. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara beransur-ansur. Ya, bagus. Ya. Oke, saya kira pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Tetap semangat ya, dan harus menjaga kesehatan. Jangan lupa protokol kesehatan. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, di close dulu ya.